Dia hanya bisa apa? Menolak, mengejek, meremehkan, dan mempermainkan. Jadi kalau misalkan dia ini menyatakan Quran ini adalah buatan manusia, maka apa yang akan dia lakukan? Menolak, mengejek, meremehkan, dan mempermainkan. Ada nggak orang kayak gini? Ada, Pak. Bahkan tidak segan-segan beberapa waktu yang lalu apa? Orang berani membakar Quran, Pak. Ya kan? Kenapa? Karena merasa Quran ini adalah buatannya manusia. Siapa? Yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Quran ini hanya sekedar doktrin. Ya. Jadi dari kakek moyang kita, ya Quran ini adalah kitabnya Allah. Bahkan ada kakek moyang kita itu bilang apa? Pokoknya kalau kamu mau nikah, nikahnya pakai seperangkat alat sholat. Gitu. Isinya apa? Mukena, sarung, sama Quran. Gitu. Jadi Quran ini masuk dalam muatan mahar dalam pernikahan. Maka kalau misalkan Quran ini hanya sekedar turunan saja, ya karena kita Islam kayak gitu ya, mau nggak mau Quran ini adalah kitabnya yang harus kita percayai dan kita baca. Apa yang bisa dia lakukan? Ya Qurannya bukan hanya sekedar dibaca, jarang dibaca, Pak. Gitu kan? Maka tidak sedikit orang beragama Islam jarang baca Quran. Sedikit atau banyak? Banyak, Pak. Coba tanya aja deh, kalau misalkan di sini ada Pak RT, kunjungin deh masing-masing kakak. Siapa yang belum bisa baca Quran? Kira-kira 50% atau di bawah 50%? Ya, di atas. Di atas 50%, Pak, orang yang nggak bisa baca Quran, Pak. Jangan remehkan. Dia Islam, Islamnya keturunan, tapi belum tentu bisa baca Quran. Kenapa? Ya, Quran cuma sekedar turunannya doang. Karena kakak saya Islam, adik saya Islam, ya saya Islam. Karena orang tua saya Islam, ibu saya Islam, bapak saya Islam, ya ini mau nggak mau ya saya baca. Kapan dibacanya? Ya mungkin malam Jumat. Ada yang baca Yasinan, ada yang baca Kafian, gitu. Gitu kan? Bahkan ada yang pura-pura dia udah hafal. Akhirnya ya dia nggak baca. Ikutin aja. Sama halnya dulu dia sudah hafal lagu Balonku Ada 5 atau lagu Kemesraan Ini. Pernah nggak dia ngapalin? Enggak. Kok dia bisa hafal? Karena sering dengar. Kenapa kok dia bisa hafal surat Yasin? Ya karena dia sering dengar dah. Bapak-bapak, ibu-ibu ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau cuma sekedar turunan, dia jarang dibaca. Yang kedua apa? Dibaca tapi tidak menjadi pelajaran hidup. Ya cuma sekedar dibaca. Sekarang ini malam Kamis ya? Oh, malam Jumat. Oh, kalau malam Jumat kan berarti baca Yasin. Oh, kalau malam Jumat kan berarti baca Al-Kahfi. Ya udah dibaca doang sama dia. Cuma sekedar dibaca, habis itu ditutup. Besok baca Kahfi apa enggak ya? Oh enggak, kan besok hari Jumat. Ya kan? Seperti itu. Seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi yang pertama apa? Kalau doktrin itu turunan jarang dibaca. Yang kedua, dibaca tapi nggak dijadiin pelajaran hidup Quran ini. Yang ketiga, memanfaatkan ayat untuk kepentingan sendiri. Wah, apalagi pas mau pilkada, pilkades, pilpres, masuk ke KPU, daftar nomor urut berapa? 1. Wah, dicari tuh ayat-ayat yang ada angka 1-nya. Surat apa tuh?
Qadarullah dia hafal. Kenapa? Karena masuk dalam kategori trikul. Apa itu trikul? Kulhu, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Ya, kan dia dapat nomor urut berapa tadi? 1. Wah, dia cari itu apa ya? Dia nanya Pak Ustadz, ada nggak Ustadz dalam Al-Quran itu yang menjelaskan angka nomor 1? Waduh, kan? Ternyata dia buat apa? Buat kampanye. Maka hati-hati nih kalau misalkan Ustadz ditanya tentang masalah apa, nomor. Kadang-kadang bisa dipakai buat apa? Judi. Ustadz tuh senangnya nomor berapa Pak Ustadz? Oh, saya senangnya nomor 12. Kenapa? Ya karena itu adalah tanggal lahirnya Rasul. Oh ya, makasih ya Pak Ustadz. Pulang deh. Dia datang tuh ke majelis, dia datang ke masjid, kemudian dia nerangin. Ibu-ibu, alhamdulillah, kita sudah mengetahui bahwasanya Allah itu Ahad. Allah itu apa? Ahad. 1. Ya, maka jangan lupa pilih nomor 1. Qul huwallahu. Bahaya pakai gini, Pak. Ya, memanfaatkan ayat untuk kepentingan sendiri. Ini Quran. Bahkan ada yang lebih parah lagi, karena emang nih Quran ini sebagai apa? Turunan, ya. Jadi dia jadikan Quran ini, dia nggak bisa beradab dengan Quran. Dia baca Quran, pegang Quran, dia nggak pakai baju. Ada nggak? Ini Quran ada di sini nih. Dia mau mindahin Quran, ya. Tapi ya pakai bajunya, dia nggak pakai baju, asal mindahin aja megang gitu. Ada adabnya apa enggak? Enggak. Ada salah satu sekolah di Indonesia itu dari afiliasi dari Turki, Sulaimania. Dia megang Quran ini nggak sembarangan, dipegang begini Pak. Pas mau duduk saja, dia nggak bisa duduk kayak begini. Duduk kayak begini, dia duduk gini. Nggak bisa. Tapi apa? Dipegang dulu begini Pak. Kenapa? Karena memastikan Quran ini lebih tinggi derajatnya dibandingkan dirinya. Masya Allah. Sampai segitunya. Dan memastikan mereka memegangnya dalam keadaan apa? Rapi dan bersih. Masya Allah. Ini menjadi peringatan bagi siapa? Bagi diri dan juga untuk kita semua. Jadi bukan untuk panjenengan, tapi untuk siapa? Untuk saya juga. Apa? Inilah keistimewaan Quran itu banyak banget. Yang pertama tadi apa? Orang memandang Quran itu sebagai apa? Buatan. Jadi sehingga dia itu menolak, mengejek, meremehkan, mempermainkan. Yang kedua, Quran ini ya doktrin turunan aja, sehingga jarang dibaca atau dibaca tapi dia nggak mengambil hikmah, cuma sekedar Yasin, gitu kan? Tabarakalladzi biyadihil mulku amma yatasaalun, kayak gitu doang. Memanfaatkan ayat untuk kampanye, untuk diri, gitu ya. Dan juga ada yang kurang beradab. Yang ketiga, orang itu menyatakan bahwasanya Quran ini adalah kebenaran. Selain Quran ini tidak benar. Jadi menyatakan apa? Quran ini kebenaran. Isinya benar. Dia menyatakan semua isi yang ada di dalam Quran ini benar. Contohnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila." Allah menyatakan bahwasanya orang yang bangun di malam hari itu cuma sedikit. Qumil laila illa qalila. Bangun malam hari, tapi sayang 1000 sayang yang bangun di malam hari cuma sedikit. Pertanyaannya,
dari zaman biyen sampai zaman saiki yang bangun malam buat sholat tahajud banyak atau sedikit? Sedikit loh Pak. Benar apa enggak? Enggak usah jauh-jauh dihitung pakai RT. Kan yang tahu bangun apa enggaknya kan di dalam rumah. Berarti kan cuma satu rumah. Kalau anak-anak kita udah mulai dewasa, ya coba lihat. Kita punya anak 5, 5-5-nya udah pada dewasa semuanya. Yang bangun buat sholat malam berapa orang? Anaknya 3, ibunya 1, bapaknya 1, 5 orang ini kira-kira sholat malam apa enggak? Belum tentu loh. Tapi apakah bangun semuanya? Bisa. Tapi belum tentu dia bangun buat sholat tahajud. Bahkan ada yang meniatkan bismillah nanti malam saya bangun jam 2, tapi buat nonton bola. Kan gitu ya Pak? Bismillah nanti malam saya bangun jam 1. Kenapa? Karena mau ada pelesiran. Bangun gak dia? Bangun. Maka pentingnya niat buat sholat malam itu sangat penting. Bismillah nanti malam saya mau sholat tahajud. Apapun keadaannya nanti Allah yang atur supaya bisa bangun. Nih kebenaran. Maka kalau sudah ada ya menyatakan orang ya kebenaran ini, apa yang dia lakukan? Ya ayat Quran ini selalu ada di dalam pikirannya. Kemudian apa? Dia sering berhenti kemudian mentadaburi Quran. Dia lagi baca nih, tiba-tiba dia berhenti. Sih maksudnya apa yang ini ya? Akhirnya dia lihat nih terjemahannya. Posisi kita pernah nggak kayak begini? Kalau emang pernah, mudah-mudahan kita masuk dalam golongan yang nomor 3 ini. Berarti menyatakan apa? Quran ini adalah kebenaran. Kita saking apa ya merasakan Quran ini kebenaran, saya mau tahu deh ini artinya apa sih gitu loh Pak. Kemudian dia berhenti sejenak tuh. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Gitu. Atau di dalam surat An-Nisa ayat 30 tentang apa? Godul basor. Ini juga kalau misalkan kita tadaburin Pak, ya, surat An-Nisa ayat 30 buat yang laki-laki, yang perempuan An-Nisa ayat 31 itu penting sekali untuk apa? Kemudahan, keberkahan, sakinah, mawaddah rumah tangga kita. Cuma gara-gara apa? Godul basor. Apa itu godul basor? Ya, menundukkan pandangan mata. Kadang nih mata nih nggak bisa kita tundukin. Ya, ada misalkan perempuan yang beda sama istri kita liatin aja. Jadi bukan yang pertama pandangan pertama rezeki, tapi apa? Ya, eman-eman kalau nggak dilihat kayak gitu. Tapi ternyata ketika nggak dilihat, ketika dia ngeliatin, ini menjadi apa? Menjadi penutup pintu rezeki dia, Pak. Itu kalau kita nanti masuk ke dalam tadabbur Quran. Nanti kapan waktu kita masuk ayat demi ayat. Gitu. Kemudian yang keempat, tadi kan yang pertama buatan, yang kedua doktrin, yang ketiga menyatakan Quran adalah kebenaran, yang keempat ini yang paling spesial. Dia sudah jadikan Quran ini jalan hidupnya. Pokoknya dikit-dikit Quran, dikit-dikit Quran. Dia punya masalah ya Quran. Ya, nggak ada kerjaannya dia baca Quran. Ya, ini kalau orang sudah menyatakan Quran ini adalah jalan hidup. Ada orang datang ke kami, Ustaz, saya punya utang Ustaz, kepriwe, ya dibayar Pak. Ya tapi saya nggak bisa bayar. Kenapa? Karena nggak ada duit. Terus gimana? Ya sudah, saya kasih Quran. Buka Pak, buka. Lihat, udah baca, langsung nangis Pak. Saya tanya, kenapa jenengan nangis? Saya nggak bisa baca Quran Pak Ustaz. Ya, maka ini menjadi masalah. Jangan sampai Quran ini tidak menjadi jalan hidup kita.
Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kalau orang yang sudah menjadikan Quran jadi jalan hidupnya, hari-harinya itu nggak lepas dari Quran. Ada nggak orang yang hari-harinya nggak lepas dari Quran? Ada. Ada. Ada orang kaya. Dulu dia jauh lah dari Quran. Ya, Quran mungkin dimasuk dalam kategori nomor 2 atau nomor 3. Tapi sekarang dia jadikan Quran ini sebagai apa? Jalan hidup. Masya Allah. Semua perusahaannya itu menguntungkan, Pak. Kalau dulu menguntungkan, tapi banyak ruginya juga iya. Dilalah-dilalahnya itu yang membuat omsetnya itu kepake buat jalan-jalan yang lain, itu banyak. Tapi ketika dia ngopenin, dia bikin jalur-jalur pendidikan Quran, Masya Allah, keberkahan dan ketenangan hidupnya itu beda. Kalamnya beda, cara gaya dia berjalannya juga beda, perilaku dan perkataannya juga beda. Kenapa? Karena hari-harinya nggak lepas. Bahkan memaksakan dirinya untuk apa? Bukan hanya sekedar membaca, tapi apa? Menghafalkan dan mentadaburi Quran dari kesibukannya yang sangat luar biasa. Ini kalau orang sudah jadikan Quran itu sebagai apa? Jalan hidup. Dan kalau dia sudah jadikan jalan hidup, bukan hanya sekedar hari-harinya tidak lepas dari Quran, tapi apa? Dia itu selalu ingin merespon sesuai dengan Quran. Artinya apa? Di Quran ini kan gak boleh marah ya. Dan dia tahu tuh, quality responnya itu dia beda. Cara merespon sesuatu itu responnya dengan apa? Dengan isi Al-Quran. Dia memarahi anaknya, memarahi istrinya, itu beda. Ketika dia sudah memegang Quran, dia beda. Kalamnya juga beda, dengan orang tuanya, dengan mertuanya juga beda. Kenapa? Karena meresponnya dengan apa? Isi kandungan Quran. Dia mau marah sama mertuanya nggak jadi. Kenapa? Karena emang nggak boleh di dalam Quran. Yang ada apa? Marah, orang tuanya marah, mertuanya nyakitin, benci, nyindir. Apa yang dilakukan? Faliyakul khairan. Ya. Jangan sampai kita melukai hati orang tua. Al-Isra ayat 22. Wala taqul lahuma uf wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Orang tua nyindir, orang tua ngina anaknya, menantunya, tapi apa yang harus dia lakukan? Ya udah, qaulan karima saja. Karena emang nggak bisa di dalam Quran ini. Dia merespon dengan apa? Dengan Quran. Gitu juga ketika istrinya membuat dia kesel, dia nggak bisa atau nggak mau nyakitin hati istrinya. Kenapa? Karena setiap bentakan suami itu akan merapuhkan tulang-tulang yang ada dimiliki oleh istrinya. Terus kenapa buatan Bu? Jenengan dimarahin sama suami, satu bentakannya itu yang tadinya kuat itu jadi lemes Bu. Seperti apa? Hancur. Gitu juga ketika seorang ayah, ibu membentak anak-anaknya, Pak. Sel kebahagiaan itu akan hilang, Pak. Maka respon orang yang dekat memposisikan Quran sebagai jalan hidup, dia pelan-pelan. Hati-hati. Dan qadarullahnya ilmu ini sudah kita dapat malam ini. Dan mudah-mudahan yang paling utama itu apa? Bukan hanya kita tahu, tapi kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Itu yang sangat berat. Bukan hanya sekedar menjalani, tapi bisa melakukannya. Kemudian apa?
Yang paling hebat lagi, kalau dia sudah menyatakan Quran ini sebagai jalan hidup, maka dia akan mendapatkan apa? Miracle. Apa itu? Keajaiban. Dia baca Quran ujuk-ujuk gitu ya. Mungkin apa enggak? Mungkin. Dia bingung tuh, dipecat dari perusahaannya. Kenapa? Karena sudah mempermalukan bosnya. Karena hutang pinjolnya itu membuat tidak nyaman atasan dan karyawan yang ada di situ. Kan gitu ya. Kalau orang hutang pinjol kan diteleponin semuanya tuh. Sehingga dia dipecat. Nggak taunya suaminya juga diteleponin. Keluarganya juga diteleponin. Akhirnya mertuanya nggak suka, kemudian si suaminya nggak suka, ditalak satu. Anaknya diambil sama suaminya, sendirian dia. Apa yang dilakukan? Dia kembali kepada Allah. Ya, di dalam surat Fatir yang kemarin kita pelajarin, apa yang dilakukan? Sholat baca Quran, sholat baca Quran, sholat baca Quran. Ternyata dengan dia membaca Quran, mendawamkan Quran tiap hari, dia mendapatkan apa? Miracle. Apa itu? Keajaiban. Utangnya berapa? 40 juta. Nggak nyampe 40 hari. Di hari yang ke-30-an ada orang datang kemudian melunaskan utangnya, Pak. Dia tanya, kamu nggak kerja? Enggak. Kenapa? Ya itu tuh, dipecat. Kok bisa dipecat? Salah apa kamu? Korupsi, nyuri, ngelakuin kesalahan? Enggak. Gara-gara utang. Utang sama siapa? Sama bosnya, perusahaan? Enggak, dia ngutang sendiri. Kok bisa dipecat? Ternyata utang pinjol yang membuat tidak nyaman satu kantor. Kemudian dia dipecat. Habis itu apa? Ya sudah. Lah, suaminya mana? Pergi, ditalak satu. Anaknya dibawa. Terus utangnya masih ada? Masih. Selesaiin utangnya. Ini uangnya. Coba. Innama amruhu idza arada syai'a ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi kapan kita bisa mendapatkan keajaiban-keajaiban ini? Ketika kita sudah menyelami Al-Quran. Kita akan mendapatkan mutiara, kita akan melihat ikan hias yang banyak warnanya. Oleh karena itu, Quran ini bukan hanya sekedar bacaan, ya, bukan hanya sekedar bacaan. Tapi Quran ini bisa merubah seseorang yang tadinya bukan siapa-siapa menjadi siapa dia. Beda apa enggak? Beda loh, Bu. Seorang ibu yang enggak pernah baca Quran, sekarang di usia 40, di usia 50, di masa-masa tuanya, dia mendawamkan Quran. Setiap habis sholat, dia baca Quran dulu. Dia baca Quran sesurat, 2 surat, sejuz, 2 juz gitu ya. Tapi dia istiqomahin. Beda apa enggak? Beda loh. Cara pandang anak-anaknya atau orang yang melihatnya juga beda. Pulang dari masjid subuh, habis itu dia pulang. Habis pulang, dia langsung ambil Quran, baca Quran di ruang tamu. Kemudian tetangga-tetangganya pulang ngelewatin rumah dia, dengar lantunan ayat Quran yang dibacakan secara lirik oleh orang itu dan terdengar dari luar. Ada nggak perbedaannya cara memandang orang itu kepada seorang ibu yang baca Quran di dalam rumah? Ada. Ya Allah, sekarang dia udah baca Quran, Masya Allah. Padahal dulu dia ratunya ngegosip. Mau nggak dia ngajakin gosip lagi? Udah nggak ada tuh. Gara-garanya apa? Sudah dilindungi, dipagari oleh Allah dengan wasilah apa? Membaca Quran.
bisa memprotek dirinya dari mara bahaya. Dan mudah-mudahan kita lebih percaya lagi dengan Quran. Insya Allah kapan waktu kita sambung lagi per ayat, ya, agar menjadikan kekuatan kita bahwasanya Quran ini bukan hanya sekedar bacaan, tapi Quran ini kalau dibaca akan bisa merubah kehidupan kita, merubah kehidupan keluarga kita, dan mudah-mudahan harapannya kita menjadi pribadi yang baik sampai akhirnya Allah yang Maha Baik mengambil kita dalam keadaan yang baik, yaitu husnul khotimah. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum innallaha ghafurur rahim. Kita tutup pengajian ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah.